Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan cerita dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat membuat kita bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-215 yang bertepatan dengan di part ke-125 yang bertepatan dengan bab ke-1062. Jadi keluarga Wu berpikir 8 raja surgawi akan segera menangkap orang itu, jadi mereka tidak berani mengganggu terlalu banyak. Hampir 1 jam kemudian Tuan Wuji berpikir bahwa 8 raja surgawi begitu kuat sehingga 1 jam seharusnya cukup bagi mereka untuk saling membunuh dan mengeluarkan keluarga Wei. Jadi dia berkata dengan Wu Donghai, "Donghai, telepon Tuan Pan dan tanyakan bagaimana keadaannya." Ya, Wu Donghai segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelpon Tuan Pan. Telepon berdering untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Tuan Wuji, "Ayah, tidak ada yang menjawab. Apakah mereka masih menangani urusan itu?" Tuan Wuji mengangguk. "Mungkin mari kita tunggu dengan sabar." 10 menit kemudian Tuan Wuji berkata, "Donghai, telepon Tuan Pan lagi." Wu Donghai segera melakukannya, tapi kali ini dia masih tidak ada yang menjawab. Tuan Wuji mengurutkan kening. Pasti ada yang salah dengan kekuatan mereka. Bagaimana bisa perjalanannya begitu lama? Mereka hanya perlu melawan beberapa pengawal kelas dunia, kelas 2. Bagi Tuan Pan dan kawan-kawannya, itu bukan apa-apa. Aku masih ingat ketika aku menagih uang. Tuan Pan mengikutiku ke tempat musuh. Ada lebih dari 20 orang yang di sana, tetapi mereka semua dibunuh oleh Tuan Pan dalam waktu singkat. Kekuatannya di luar nalar manusia normal. Wu Donghai menenangkannya. "Ayah, jangan khawatir. Gunung Jambai terletak di tempat terpencil dengan cuaca yang dingin, apalagi tempat itu terisolasi dari seluruh dunia. Situasi kecil seperti apa yang akan terjadi jika perlengkapan tidak lengkap?" Tuan Wuji mengangguk dengan lembut. "Kalau begitu tunggu sebentar lagi." Setelah 10 menit, Tuan Wuji mendesaknya lagi. "Donghai, telepon lagi." Wu Donghai segera melakukannya, tetapi tidak ada berubah. Tuan Wuji sedikit cemas sekarang. Dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia mendesak Wu Donghai untuk memanggil Tuan Pan lagi dan lagi. Tuan Pan tetap tidak memberikan jawaban. Jadi dia meminta Wu Donghai untuk menelepon orang lain dari 8 raja surgawi. Tetapi orang dari 8 raja surgawi yang lain pun tidak menjawab. Tempatnya telepon tersambung tetapi tidak ada yang menjawab. Butuh hampir 1 jam untuk menghubungi 8 raja surgawi yang membuat semua orang di keluarga Wu merasa cemas. Bagaimana bisa 8 raja surgawi menghilang semua dalam waktu yang sesingkat ini? Ini tidak masuk akal. Bahkan jika 8 raja surgawi bertemu lawan yang kuat dengan kekuatan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lagi pula, hanya beberapa jam sebelum mereka pergi ke Gunung Jangbai, salah satu dari 16 telah melarikan diri. Orang-orang itu adalah master kelas 2 biasa. Mereka pandai menggunakan senjata lebih dari tinju, tetapi mereka sama sekali bukan master seni bela diri. Seorang pejuang super seperti 8 raja surgawi tidak dapat melarikan diri bahkan setelah pergi ke sana. Tidak masuk akal, kan? Tuan Wuji sangat gugup hingga napasnya menjadi terengah-engah. Dia meraih tangan Wu Donghai dan memegangnya dengan kuat. Berkata dengan suara pelan, "Ada yang salah. Kali ini benar-benar ada yang salah." Wu Donghai hanya bisa menenangkannya dengan berkata, "Ayah, jangan cemas. Tunggu sebentar." Tuan Wuji berkata dengan serius, "Tuan Pan telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Jadi ada sesuatu yang salah kali ini. Aku bahkan curiga mereka mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga." Ketika Yi-Chen
Sudah naik pesawat dan kembali ke Jinling dari Gunung Jangbai, keluarga Wu sangat cemas sehingga mereka hampir menjadi gila. 8 Raja Surgawi bergegas ke Gunung Jangbai untuk menyelamatkan ayah dan anak dari keluarga Wei, tetapi mereka tidak menduga bahwa 8 Raja Surgawi akan tiba-tiba menghilang. Wudong Hai menelpon lagi dan lagi, ponselnya hampir mati, tetapi dia masih tidak bisa menghubungi ponsel siapapun dari 8 Surgawi. Saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelponnya adalah orang yang melarikan diri dari Gunung Jangbai tadi malam. Saat ini dia masih bersembunyi di kota Gunung Jangbai. Awalnya dia akan kembali dengan pesawat 8 Raja Surgawi setelah kemenangan 8 Raja Surgawi. Tetapi dia tidak menyangka, bukannya menunggu kemenangan 8 Raja Surgawi, dia justru punya berita mengejutkan. Baru saja stasiun TV lokal Gunung Jangbai menyiarkan berita darurat. Berita itu mengatakan bahwa ada longsoran salju dari kaki Gunung Jangbai. Longsoran itu memicu puluhan ribu ton salju yang meruntuhkan jalan ke gunung. Pada saat yang sama, 2 kendaraan off-road dan 8 orang terkubur di bawah salju. Petugas penyelamat lokal menggunakan peralatan penyelamat besar menggali 8 mayat dari salju yang terkena dampak longsor salju. Begitu dia mendengar berita itu, dia langsung memikirkan 8 Raja Surgawi. Karena dia tahu bahwa 8 Raja Surgawi mengendarai 2 kendaraan off-road ke gunung pagi-pagi sekali. Tidak banyak penghuni di tempat itu, dan tempat itu juga bukan resort wisata. Penduduk setempat sangat miskin dan mereka tidak mampu membeli kendaraan off-road. Turis di luar tidak suka pergi ke tempat-tempat terpencil seperti itu, jadi pada dasarnya tidak ada mobil di sana. Ketika penduduk setempat ingin keluar, mereka semua keluar dengan kereta. Tidak ada kendaraan off-road sama sekali. Jadi dia hampir bisa menyimpulkan bahwa ke-8 orang yang tewas dalam longsoran salju adalah 8 Raja Surgawi. Jadi dia segera memberitahu Wudong Hai berita itu. Setelah Wudong Hai mendapat berita itu, dia rasanya tersambar petir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Kemudian dia melihat ayahnya yang cemas di ranjang dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, orang-orangku baru saja memberitahuku bahwa ada longsoran salju di kaki Gunung Jangbai. 2 mobil dan 8 orang menjadi korban dalam longsoran salju tersebut. 8 orang itu telah meninggal dan mereka mungkin adalah 8 Raja Surgawi." Tuan Wu tiba-tiba merasa jantungnya berdebar dengan kencang. Dia bahkan terbatuk beberapa kali dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin 8 Raja Surgawi mati karena longsoran salju? Mereka semua adalah Master Top." Wudong Hai menghela napas dan bertanya, "Aku akan meminta orang-orangku untuk mengidentifikasi mayat dan melihat apakah itu benar-benar 8 Raja Surgawi." Tuan Wuji tertegun sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi dan memeriksanya." Securan bangun di pagi hari dan tidak melihat sesosok Yichen, jadi dia merasa sedikit terkejut. Dia menelpon Yichen dan menyadari bahwa teleponnya tidak tersambung. Hal ini membuatnya merasa lebih aneh. Setelah lebih dari 3 tahun menikah, Yichen tidak pernah tiba-tiba menghilang. Biasanya jika securan tidak melihatnya ketika bangun di pagi hari, dia sedang berbelanja atau membuat sarapan. Tapi sekarang tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi. Dengan cemas, dia menunggu sampai sekitar jam 10, tapi ponsel Yichen masih tidak bisa dihubungi. Securan mulai khawatir. Apa yang dipikirkan adalah Yichen telah berhubungan dekat dengan banyak orang penting baru-baru ini. Dia membantu banyak orang penting untuk menunjukkan Feng Shui dan mengambil banyak uang dari mereka. Dia bahkan merasa semakin tidak nyaman ketika memikirkan Villa Thompson kelas atas ini. Sebelum itu, Securan selalu takut bahwa Yichen suatu hari akan badai petir seperti produk keuangan badai guntur itu, dan tiba-tiba reputasinya bangkrut. Jika reputasinya bangkrut, orang-orang besar itu tidak akan memberikannya pergi begitu saja. Tepat ketika Securan sedang melamun, Yichen menelpon. Begitu Securan menjawabnya, dia segera berseru dan bertanya, "Halo Yichen, dari mana saja kamu?" Yichen baru saja turun dari pesawat dan hendak naik helikopter, jadi dia berkata kepada Securan, "Istriku, aku menunjukkan Feng Shui pada temanku pagi ini. Feng Shui mereka sangat aneh, jadi aku tidak dapat menggunakan ponselku karena aku khawatir itu akan mempengaruhi penilaianku.
tentang keberuntungan Peng Shui. Jadi aku mematikan ponselku. Apakah kamu menunjukkan Peng Shui lagi? Sejuran merasa sangat marah. Jadi dia berkata, Yichen, bukankah kita sudah setuju? Cobalah untuk tidak menunjukkan Peng Shui kepada orang lain di masa depan. Yichen langsung berkata, istriku, kali ini aku tidak membantu orang-orang besar itu untuk melihat Peng Shui. Aku membantu teman kecilku dari bekas lembaga kesejahteraan yang dulu untuk menunjukkan Peng Shui. Dia sedang bernasib buruk baru-baru ini, jadi dia memintaku untuk datang dan memeriksanya. Aku tidak menerima uang darinya. Sejuran merasa lega mendengarnya dan bertanya, kapan kamu akan pulang? Yichen berkata, aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 20 atau 30 menit lagi. Sejuran kemudian menjawab, baguslah, aku akan menunggumu di rumah. Helikopter Chen Jekai segera membawa Yichen, Hongwu dan Wei Liang ke kota. Ketika datang ke Thomson kelas atas, Yichen berkata kepada Wei Liang, aku akan membawa pengacaraku ke farmasi grup B besok ketika aku punya waktu. Setelah kita menandatangani kontrak, aku akan memberimu resep obat perut yang bagus. Wei Liang menjawab, Master Yi, Wei Liang telah bersumpah untuk tunduk kepada Anda dalam kehidupan ini. Anda telah membantuku mendapatkan kembali farmasi grup B. Wei Liang bersedia memberikan semua saham farmasi grup B kepada Master Yi. Yichen melambaikan tangannya dan berkata dengan pelan, aku sudah mengatakan bahwa aku menginginkan 80% dari farmasi grup B. Tidak peduli berapa banyak yang akan kamu tawarkan, aku tidak akan menginginkan lebih. Tetapi aku tidak akan berjanji untuk memberimu resepnya dan meninggalkan 20% untukmu. Aku hanya tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian. Jadi jangan katakan lagi kamu akan memberikan semuanya kepadaku. Hati Wei Liang bergetar dan dia langsung mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat dan berkata, Wei Liang ingin mengikuti ajaran Master Yi. Yichen mengangguk kemudian menatap Hongwu dan Chen Jekai lagi. Ketika kalian berdua kembali, ingatlah untuk tidak memberi tahu siapapun tentang ini. Master Yi, aku mengerti. Baiklah. Yichen mengangguk puas melihat bahwa dia sedang mendekati Villa Thomson kelas atas. Dia berkata kepada Chen Jekai, mendaratlah di lapangan golf. Aku akan berjalan dari sana. Baik, Tuan Muda. Setelah itu Yichen bergegas pulang. Securan tidak dapat membayangkan bahwa suaminya meninggalkan Jinling pagi-pagi sekali dan pergi ke Gunung Jiangbai yang jaraknya lebih dari 2000 km jauhnya. Apalagi di kaki Gunung Jiangbai dia membunuh 8 penjahat dengan berlumuran darah karena kekuatan Yichen sangat kuat dan kebugaran fisiknya bahkan lebih baik. Setelah perkelahian besar itu dia tidak terlihat kelelahan sama sekali. Kebetulan sudah hampir waktunya untuk memasak makan siang, jadi Securan membawanya ke kebun sayur di halaman dan dengan senang hati memilih banyak bahan yang ingin dia makan di siang hari. Pada saat ini pintu didorong terbuka dan Malan, ibu mertua Yichen, menyelinap masuk dengan kruk di tangannya. Mereka melihat Malan dengan kruk berjalan ke halaman dan membawa tas ransel besar yang menggembung. Yichen merasa bahwa ibu mertuanya pasti tidak melakukan hal yang baik. Securan memandangnya dan bertanya, kemana ibu pergi pagi-pagi sekali? Malan tertawa dan berkata, aku pergi ke pasar grosir dan membeli beberapa barang. Securan memarahinya, kaki ibu belum membaik. Ibu masih menggunakan kruk. Kenapa berjalan terburu-buru? Tidak apa-apa. Malan melambaikan tangannya dan berkata, hanya karena menggunakan kruk bukan berarti aku masih tidak nyaman. Aku sudah terbiasa sekarang dan kakiku tidak sakit lagi. Aku lelah menggunakan kruk. Tidak apa-apa. Securan bertanya lagi, Bu, apa yang ibu beli dalam tas besar itu? Apakah ibu lelah? Aku akan memegangnya untuk ibu. Malan berkata sambil tersenyum, aku tidak lelah. Ini semua hanya topi tidak berat. Topi? Securan bahkan lebih bingung. Bu, mengapa kamu membeli begitu banyak topi? Bukankah ada sekitar lusinan topi di tas besar ini? Malan menunjukkan senyum buruk di wajahnya, lalu resletingnya di tas ranselnya. Securan dan Yichen melihat sebuah tas ransel dan menemukan bahwa itu penuh dengan topi warna hijau. Pada saat ini Malan
mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa jenis topi yang semuanya berwarna hijau asli tanpa kecuali. Securan tercengang dan bertanya, "Bu, mengapa ibu membeli begitu banyak topi hijau? Siapa yang akan memakai topi seperti ini?" Malan berkata sambil tersenyum, "Aku membeli 20 jenis topi hijau untuk dipakai, tetapi untuk digantung di balkon." "Kamu tidak menonton video keluarga nenekmu di rumah sakit?" Xiao Changgan terkutuk itu ditipu oleh Qian Hoqian. Bagaimana aku bisa melepaskannya dari hal yang begitu lucu? Kebetulan keluarga mereka bisa melihat balkon kamarku. Aku akan menggantung semua topi ini di sisi balkon yang menghadap ke rumah mereka. Nanti aku akan membiarkan Xiao Changgan melihat 20 topi hijau ini setiap hari. Dia akan sangat bahagia. Sejuran tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi dia berkata, "Bu, mengapa ibu ingin membuat masalah dengan paman? Dia cukup buruk." "Omong kosong," Malan berkata dengan marah. "Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia dulu dan betapa buruknya dia pada keluarga kami. Sedangkan aku akhirnya bisa menangkapnya. Aku ingin menertawakannya sampai mati." Li Chen menggelengkan kepalanya. Anehnya, kemampuan Malan untuk menyiksa orang benar-benar langka di dunia. Sedangkan sangat kesal jika dia dapat melihat 20 topi hijau tergantung di balkon. Setelah setiap hari, dia pasti dalam suasana hati yang sangat menyakitkan. Metode penyiksaan semacam ini sepertinya hanya Malan yang bisa memikirkannya. Sejuran merasa tidak pantas untuk melakukan ini, jadi dia masih ingin membujuk Malan, tapi Malan tidak mendengarkannya sama sekali. Dia justru masuk ke dalam dengan keruknya. Setelah kembali ke kamarnya, hal pertama yang dia lakukan Malan adalah pergi ke balkon dan menggantungkan 20 topi hijau satu persatu di sisi yang menghadap ke villa keluarga Xiao. 20 topi hijau berkibar tertiup angin. Gambaran ini benar-benar berbeda dan terlihat menyiksa. Sejak keluar dari rumah sakit, Xiao Changgan telah berpisah dari Qian Hoqian. Alasan perpisahan tentu saja adalah karena dia tidak memiliki perasaan terhadap Qian Hoqian lagi. Tetapi dia juga merasa bahwa Qian Hoqian adalah wanita ini terlalu kotor. Jika bukan karena permintaan Wu Donghai, dia pasti sudah lama menceraikan Qian Hoqian. Bahkan dia akan mengusirnya dari rumah tanpa prosedur perceraian. Tapi sekarang Wu Donghai telah mendukung Qian Hoqian. Xiao Changgan secara alami tidak berani menentangnya. Meski tidak bisa bercerai, tapi pisah ranjang juga tidak masalah, bukan? Jadi dia membawa Qian Hoqian ke kamar tidur di lantai pertama. Qian Hoqian tidak peduli tentang itu meskipun dia sedikit marah pada Xiao Changgan, tapi dia masih merasa bersalah di dalam hatinya. Bagaimanapun dia telah memberinya topi hijau besar dan sekarang bayi di perutnya belum digugurkan. Dia pasti sangat kesal melihat itu. Saat ini Xiao Changgan baru saja membuka matanya. Sejak dia keluar dari rumah sakit, dia masih menderita beberapa gejala sisa. Gejala utamanya adalah tubuh yang lemas dan rasa kantuk. Dia tidak cukup tidur, tetapi dia selalu merasakan gatal yang tajam di selangkangannya dalam tidurnya. Jadi dia bangun sambil mengharu. Sensasi gatalnya sangat aneh. Awalnya terasa gatal, kemudian tidak bisa dikendalikan. Setelah Anda bisa dikendalikan. Setelah Anda pegang, itu menjadi sangat gatal. Semakin digaruk akan semakin gatal. Jadi dia menggaruknya dengan keras. Dia harus bertanya-tanya ada apa dengannya. Dia selalu memperhatikan kebersihan tubuhnya, jadi seharusnya tidak ada infeksi apapun. Saat memikirkannya, dia melompat keluar dari ranjangnya karena merasa pusing. Dia naik ke balkon untuk menghirup udara segar. Enaknya tinggal di villa. Privasi dapat terlindungi dengan baik. Tetangganya berjauhan satu sama lain dan tidak ada gedung bertingkat. Bahkan jika dia hanya menggunakan celana dalam ke balkon, dia tidak perlu khawatir terlihat oleh orang lain. Dia datang ke balkon dan meregangkan tubuhnya. Kemudian dia merasakan gatal yang tak tertahankan.
Dia menggaruk keras untuk beberapa kali, tetapi itu tidak membaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia berencana untuk pergi ke kamar mandi untuk memeriksa yang sedang terjadi. Begitu dia berbalik, matanya melihat banyak benda hijau berkibar tertiup angin di balkon Villa Yuchen di seberangnya. Jadi dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke sana dan hampir kehilangan napas. Meskipun agak jauh, dia dapat dengan jelas melihat bahwa 20 atau lebih benda yang tergantung di balkon Villa Yuchen adalah topi hijau dengan berbagai gaya dan bentuk. 20 topi hijau, apa maksudnya? Apalagi topi itu menghadap ke arah rumahnya. Bukankah itu memang untuknya? Bukankah dia sedang menertawakan dirinya karena Ken Hoken berselingkuh darinya? Apa-apaan ini? Jangan kehilangan kesabaran. Tinjunya terkepal dan kukunya hampir menancap di tangannya. Dia tidak perlu tahu siapa orang yang bisa melakukan hal kejam semacam ini. Orang itu pasti Malan, tidak mungkin orang lain. Pada saat ini dia benar-benar ingin menjambak rambut Malan dan menampar wajahnya yang jelek selama puluhan kali. Memikirkan hal ini, dia segera masuk ke rumah, mengenakan celana panjang dan bajunya, lalu bergegas keluar dari gedung. Nyonya besar Xiao sedang duduk di bawah sinar matahari di kursi di halaman. Saat berjemur di bawah sinar matahari, dia juga memikirkan gaya hidupnya di Thomson kelas atas ini. Selain tinggal di sebelah keluarga yang lebih menyebalkan, segala sesuatu yang lain sangat sempurna. Ini membuat Nyonya Besar Xiao merasa sangat nyaman melihat hampir waktunya untuk memasak. Wanita tua itu bahkan ingin mencuri beberapa hidangan dari kebun Yichen. Namun jika dipikirkan dengan berhati-hati, keluarga Yichen semuanya buruk. Kita sebaiknya tidak makan makanan mereka. Jika tidak, kita akan tahu apa telah mereka gunakan untuk memasak. Mereka bahkan mungkin menggunakan pestisida. Terakhir kali dia menggunakan daffodil sebagai daun bawang saat seseorang dari keluarga pergi ke rumah sakit. Mereka berlari keluar masuk di rumah sakit. Perasaan saat ini keluarganya dibawa oleh ambulan tak terlupakan. Dengan tenang dia melihat bahwa putra sulungnya Xiao Changgan akan keluar dengan marah. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Changgan, mau kemana kamu?" Xiao Changgan berkata dengan marah, "Aku akan pergi mencari Malan, wanita jalang seperti anjing itu." Wow, luar biasa. Apakah yang akan terjadi? Bagaimana cerita kelanjutannya? Tetapi sepertinya akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya karena kita akan sangat penasaran jika tidak mengetahui bagaimana cerita kelanjutannya, dan akan dilanjutkan di video selanjutnya.